Mendekati bulan September, informasi di dunia kamera mulai memanas lagi. Dan kalau kalian pecinta fotografi dan videografi, kalian nggak boleh kelewatan informasi yang ada di Saturn News kali ini. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Seperti biasa, sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen kenalin dulu kalau kita ada preset Lightroom dengan nama Creature. Hasil dari kita keliling Indonesia di episode Creative Adventure. Total itu ada 24 preset dan 6 diantaranya udah powered by AI yang bisa auto-select subjek dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Ini bisa buat berbagai genre juga, nggak cuma buat adventure doang ya. Kita coba buat street fotografi, portrait, bahkan kita coba foto-foto kucing aja di sini. Jadi cakep banget gambarnya. Nah, selama bulan Agustus ini, which is sebentar lagi habis, kalian bisa pakai kode promo Merdeka buat diskon Rp350.000. Ingat, sebentar lagi. Jadi kalau kalian udah tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, informasi pertama, ini ada kabar gembira karena lensa Viltrox 27mm f1.2 udah diluncurkan secara global. Secara global dia punya harga $545 dan di Indonesia nanti mungkin sekitar 8 jutaan. Harga yang sangat menarik buat spek yang dibawa. Lensa ini gue yakin bakal jadi rebutan banget di dunia termasuk di Indonesia. Kayak yang sebelum-sebelumnya gitu ya, kayak 75mm f1.2. Gue lihat beberapa review dan artikel yang bahas, lensa ini terlihat punya kualitas yang benar-benar superior dan membawa angin segar ke jajaran APS-C kamera. Buat pertama, emang lensanya ini baru available buat Fuji dulu ya, tapi nantinya gue yakin itu bakal ada juga buat Sony dan juga Nikon, karena itu yang terjadi juga sama beberapa lensa yang sebelumnya. Jadi ya tinggal tungguin aja. Tapi buat pengguna Fuji, langsung pantau dulu lensa ini. Lanjut lagi, ini masih dari Viltrox, dimana tiba-tiba mereka mengumumkan 3 lensa buat DJI DL mount. Manuver yang luar biasa dari Viltrox menurut gua. Buat yang nggak tahu, ini adalah lensa-lensa yang digunakan buat modul kamera DJI Ronin 4D dan juga DJI Inspire 3. Gua belum lihat lensa third party lain yang bikin mounting ini, karena tadinya kalian kalau pakai lensa-lensa lain bisa, tapi mountingnya yang diadap gitu dari DL mount, mungkin jadi pakai mountingnya Sony atau jadi bayonet gitu kan, jadi mounting-mounting lain. Sedangkan di sini dia udah available buat native DL mount-nya. Mungkin karena DJI dan Viltrox itu sama-sama brand China, jadi bekerja sama menciptakan ekosistem yang kuat. Tapi menurut gua keputusan bijak karena dua-duanya adalah brand yang jadi pemain besar juga di dunia fotografi dan videografi. Gitu. DJI udah lama sepak terjangnya, tapi Viltrox sendiri beberapa tahun belakangan ini udah menunjukkan kekuatannya dengan lensa-lensa yang benar-benar berkualitas. Lensanya ini ada 24, 35, dan 50mm dengan aperture f1.8. Jujur aja gue excited banget sama update ini, walaupun gue belum pernah nyobain DJI Ronin 4D ataupun Inspire 3. Tapi secara teknologi ini memberi angin segar juga gitu ketika DL mount ini udah punya lensa third party. Dan yang main Viltrox gitu, yang kualitasnya cakep banget. Next, ini buat pengingat aja, buat yang belum dapat kabarnya, Sony itu udah meluncurkan teaser dari live streaming peluncuran produk baru besok tanggal 29 Agustus 2023. Rumornya itu bakal ada kamera penerusnya A7C, tapi 2 kamera sekaligus ya kalau berdasarkan rumornya, A7C Mark II dan juga A7CR. Sama katanya sih bakal ada lensa baru juga, kemungkinan 16-35mm f2.8 G Master Mark II yang katanya bakal lebih compact dari pendahulunya. Gue juga sangat excited dengan informasi yang satu ini dan untungnya nggak perlu nunggu lama buat melihat peluncurannya. Selanjutnya ini ada pengumuman lensa baru dari Meike yang menurut gue informasinya cukup menarik juga. Jadi mungkin kalian ingat kalau kita pernah bahas kabar tentang Meike jadi lensa third party Canon RF pertama yang approved by Canon. Harusnya lensa tersebut kalau berdasarkan kabarnya itu 85mm f1.4 kalau nggak salah. Dan ternyata yang muncul di sini adalah 55mm f1.4 buat Fujifilm. Wow sekali ya. Karena ini berarti lensa kedua dari Meike untuk Fujifilm yang udah support autofocus. Dan pertanyaannya adalah, jadi kapan nih yang buat Canon-nya?
By the way, gue nggak mau terlalu serang Canon di sini ya. Kemarin abis ngeluarin unek-unek juga soal kamera R100-nya. Monggo silahkan dicek kalau kalian belum nonton. Tapi ya, lensa ini sekedar informasi aja. Lensa ini muncul di Photography Show di Beijing. Sebenarnya tampangnya B aja si lensa Meike ini, tapi mountingnya itu merah. Dan entah kenapa itu bikin gue jadi agak kepo. Entah itu kayak mounting atau bagian ceilingnya doang, karetnya, tapi ada satu aksen warna beda sendiri, warna agak kemerah-merahan gitu ya, jadi lumayan bikin kepo. Nah, terakhir ini ada informasi dari Fujifilm sendiri, karena udah mulai banyak rumor baru lagi, mengingat acara X Summit-nya Fujifilm itu juga semakin dekat di 12 September ini. Nanti, bukan September ini, karena video ini tayangnya masih Agustus harusnya ya, karena kita syuting di hari tayangnya juga. Jadi, ada beberapa rumor yang mulai bermunculan, tapi fokusnya memang tetap ke kamera medium format GFX 100 Mark II, karena itu yang dirumorkan bakal diluncurkan di X Summit ini. Katanya dia bakal bawa 8 stop IBIS. Gua pernah pakai GFX 100, itu udah ada IBIS-nya juga, walaupun gue lupa berapa stop, tapi ya gue bukan fan dari IBIS-nya GFX 100, karena mungkin sensornya gede banget dan itu bikin gambarnya jadi lumayan wobble ya, walaupun gue nggak tahu apa yang bakal diterapin di GFX 100 Mark II ini, mungkinkah bakal lebih proper. Lalu dia juga bakal bawa subject tracking kayak kamera Fujifilm terbaru lainnya, dan ini membuatnya jadi kamera medium format paling canggih kayaknya. Karena kayaknya yang dari brand-brand lain gitu ya, untuk kamera medium format itu belum ada yang membawa fitur-fitur canggih ala-ala kamera full frame dan APS-C. Jadi mungkin ini bakal jadi permulaan gitu. Jadi Fujifilm kelihatan membawa teknologi paling canggih di jajaran medium format. Sama yang lumayan absurd sebenarnya, dia itu katanya bakal support cooling fan juga. Buat gua agak aneh sih sebenarnya ngebayangin si kamera medium format ini bawa cooling fan gitu kan, jadi ala-ala kamera yang video banget atau kamera sinematik banget. Tapi kalau bener, gua bisa pastiin kalau kamera ini bakal push limit teknologi yang bisa disematkan pada sebuah kamera medium format. Bahkan infonya kamera ini bakal bawa video 8K, 10-bit 422, dan ProRes internal. Fujifilm kayak masukin semua teknologi yang ada ke dalam sana, dan ya jadi kamera medium format balik lagi paling canggih gitu kan. Tapi ingat, itu cuma masih rumor semua ya yang kita bahas di sini, jadi kita harus lihat kepastiannya nanti pas X Summit udah tayang. Kayaknya bahasa gue mulai berantakan di akhir-akhir ini, tapi ya kurang lebih kalian dapat informasinya. Dan ya, paling itu aja sih sedikit informasi yang pengen gue sampaikan di Sater News kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi tambahan buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada koreksi saran atau informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.